jadi segini mas. Kamu mundur aja. Nanti aku ngeliat sini. Tunggu ya guys. Oke. Linknya kan di-share dulu. Belum di-share ke dokter Dinda. Udah. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Maaf ya tadi tuh agak ada sedikit kesalahan teknis gitu. Ya, bentar nih. Kameranya agak miring guys, jadi biar aku kelihatan gitu. Iya. Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, selamat pagi, selamat hari Senin buat kita semua. Nah, buat temen-temen nih yang belum kenalan, kemudian kita kenalan dulu ya. Namaku Nadia, aku dari Brand Associate of Amote. Hari ini bakalan ngebawain materi seputar kesehatan kulit, ya. Jenis apa, ciri-ciri kulit yang sehat tuh gimana dan cara perawatannya tuh seperti apa. Nah, setelah aku nanti memberikan materi itu, membawakan ke teman-teman, ngejelasin kita ngobrol-ngobrol, nanti di terakhirnya ada sesi tanya jawab tentunya dengan Dokter Dinda. Nah, kalian pasti udah ini kan nungguin gitu kan, mana nih Dokter Dinda gitu. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Dinda di sesi setelah aku presentasi ya, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang materi yang kita bawain, kayak gitu. Sebelumnya kita jangan lupa buat tag-tagin temen-temennya semuanya yang belum join di live kali ini di pagi hari ini, karena di live kali ini nggak cuma live doang, aku bakalan ngebagi-bagiin hadiah dari Amote tentunya buat kalian, 2 orang pemenang atau 2 orang yang beruntung dengan testimoni terbaik dan juga pertanyaan terbaik tentunya. Nah, buat teman-teman mulai dari sekarang siapin tuh testimoni terbaiknya dan juga pertanyaannya. Selain dijawab oleh Dokter Dinda, kalian juga bisa memenangkan hadiah menarik dari Amote tentunya, kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai nih live kali ini, tadi udah kenalan dong ya buat kalian yang baru join. Aku Nadia dari Brand Associate of Amote. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol seputar Amote, dan kalian mau nanya-nanya silakan tanya-tanya. Nah, udah gitu aku mau ngingetin dulu nih buat kalian, karena kita juga masih pandemi ini, masih banyak virus bertebaran dan kita harus tetap waspada. Aku mau ngingetin buat kalian untuk selalu jaga kebersihan dan juga kesehatan dengan cara cuci tangan yang bersih dengan air mengalir dan juga dengan sabun tentunya. Jangan pakai air yang lain, jangan pakai air kobokan, jangan pakai air yang macam-macam, pakai air keran yang mengalir, yang bersih tentunya. Pakai sabunnya juga yang bersih, yang kalau bisa sabun cair gitu, jangan sabun yang batangan gitu, karena kalau misalnya dipakai beramai-ramai atau bersama-sama nanti kumannya malah nempel di sabun batangan itu dan nularin ke yang lain, kayak gitu. Jadi tetap higienis ya teman-teman. Nah, selain itu gunain masker nih kalau misalnya kalian keluar rumah. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, mendingan di dalam rumah aja. Jadi kita semua terlindungi dan penyebaran dari virus-virusnya terminimalisir, kayak gitu. Dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, kayak akan serat dan juga antioksidan, minum vitamin untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, kayak gitu ya. Nah, terus olahraga yang teratur, nggak perlu lama-lama, sehari cukup 30 menit aja. Terus istirahat juga yang cukup, dan yang terakhir adalah maintenance pikiran agar tetap positif, kayak gitu. Jadi jangan dibawa stres teman-teman, dibawa santai aja, yang penting happy, kayak gitu. Tapi tetap waspada ya, kayak gitu. Nah, ini setelah aku ngobrol-ngobrol kayak gini, aku mau memulai nih live kali ini. Kalian udah siap ya? Kali ini aku mau ngebahas tentang ciri-ciri kulit yang sehat.
Dan juga gimana sih cara perawatannya. Nah, oke. Ini dia. Oke. Oke. Nah, ini tema kita pada pagi hari ini adalah ciri-ciri kulit yang sehat dan cara merawatnya. Gimana sih? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau misalnya yang masih awam tentang kulit dan kesehatan kulit, hari ini kita bakalan ngebahas tuntas semuanya. Jadi kalian bisa tanya-tanya sepuasnya. Nanti Dokter Dinda yang bakalan ngejawabin kayak gitu. Nah, yang pertama nih, faktor yang menentukan bahwa kulit kita sehat itu dibagi 4, teman-teman. Yang pertama ada warna kulit, yang kedua ada tekstur kulit, nah yang ketiga ada sensasi pada kulit, nah terus yang terakhir atau yang keempat ini ada tingkat kelembaban kulitnya. Nah, keempat ini kita bakalan ngebahas, bener-bener ngebahas detail semuanya supaya teman-teman juga tahu dan paham. Kalau misalnya ada 4 pengukur nih atau apa namanya yang bisa menandakan kalau kulit kita sehat atau udah sehat belum kayak gitu. Kemudian, nah yang pertama ada warna kulit. Nah, buat teman-teman, warna kulit yang sehat pada umumnya ditandai dengan yang tidak sehat, agak belibet ya. Kulit yang tidak sehat umumnya itu ditandai dengan perbedaan warna atau pigmentasi yang menyebar di permukaan kulit. Misalnya flek coklat akibat paparan sinar matahari atau noda hitam bekas jerawat. Terus jika ada bercak putih, belang-belang yang gatal di kulit, ini menandakan panu. Nah, teman-teman tahu kan kalau panu itu seperti apa? Nah, panu ini kan disebabkan oleh jamur yang tumbuh di permukaan kulit. Nah, dia akan memberikan warna bercak-bercak kecil, warna putih, dan itu gatal banget ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau kalian yang punya penyakit panu itu mumpung masih cuma 1-2 gitu, lebih baik langsung diatasin kayak gitu. Nah, warna kemerahan pada kulit menjadi tanda kulit mengalami peradangan atau kerusakan. Warna kulit yang kusam dan lingkaran gelap di sekitar mata juga bisa menandakan bahwa kulit Anda kelelahan dan mengalami dehidrasi. Nah, warna kulit yang sehat ini kalau misalnya pengukurnya adalah warna kulit, bukan berarti warna kulit yang sawo matang itu nggak sehat, enggak, belum tentu. Jadi mau warna kulitnya itu kuning langsat, putih, sawo matang atau lebih gelap dari sawo matang, itu nggak masalah teman-teman. Itu semuanya cantik dan ganteng, jadi tenang aja ya. Yang penting adalah dirawat ya, dijaga kesehatan kulitnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang nggak sehat itu umumnya ada perbedaan warna atau pigmentasi. Sedangkan kalau kulit yang sehat itu gimana sih? Nah, kulit yang sehat itu adalah kulit yang warna keseluruhan dari atas sampai bawah gitu, tangan, kaki, wajah, leher, semuanya itu sama teman-teman. Jadi nggak ada beberapa bagian atau spot di kulit tubuh itu yang warnanya berbeda, atau misalnya bercak hitam di bagian tangan atau di bagian kaki kayak gitu. Jadi warna itu menyeluruh sama semuanya. Nah, tadi kita agak menyinggung panu. Nah, kalau panu ini kan dia akan menimbulkan warna putih, bercak-bercak kecil putih dan itu gatal. Nah, jelas aja kalau kayak gitu berarti tandanya kulit sedang tidak dalam keadaan yang sehat, teman-teman. Nah, itu yang paling basic atau yang paling simple gitu. Tapi ada juga nih, kalau misalnya yang lebih serius adalah hyperpigmentasi atau beberapa penyakit yang berhubungan dengan pigmentasi kulit. Seperti berubah menjadi lebih gelap di beberapa spot atau bagian kayak gitu, atau misalnya dia lebih terang kayak misalnya pengidap penyakit albino, dia kan pigmen kulitnya tuh lebih terang gitu, beda sama yang lain, dan ditandai dengan biasanya bola matanya itu warna biru kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya albino itu genetik, jadi bukan berarti tidak bisa diobati karena dia genetik kayak gitu ya. Tapi bisa diatasi dengan tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan dalam waktu yang lama gitu, karena orang-orang yang mengidap penyakit albino itu memang cenderung lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari kayak gitu. Itu dia warna kulit. Nah, selanjutnya ada tekstur kulit. Kulit yang sehat sudah pasti akan terasa kenyal, lembut, dan halus.
Jika Anda merasakan kulit kasar, seperti ada benjolan-benjolan kecil, mengering, dan berkeriput atau mengendur, ini menandakan bahwa kulit Anda bermasalah. Biasanya, kulit kasar disebabkan oleh jerawat, bekas luka, komedo, keriput, atau iritasi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sentuh kulit kalian, atau misalnya diraba nih, kalau misalnya yang sehat itu yang halus, lembut, dan juga kenyal. Tapi kalau misalnya ternyata kulit kalian ada sedikit mengalami permasalahan, ya, atau tidak sehat, itu pasti dia akan terasa tekstur seperti bintik-bintik, kasar atau bersisik. Nah, kalau misalnya bersisik itu cenderung karena kulit yang terlalu kering atau misalnya jenis kulitnya tuh udah kering, tapi nggak dijaga kelembabannya atau kurang minum air putih, tidak menggunakan moisturizer atau lotion. Nah, itu akan memperparah keadaan kulitnya, teman-teman. Jadi semakin kering, semakin bersisik, dan cenderung bisa iritasi atau mengelupas kayak gitu. Nah, terus yang berhubungan dengan tekstur ada seperti berutusan, milia, skin tag, terus satu lagi apa tuh, aku lupa deh namanya, apa ya, oh pokoknya sejenis itu, dan juga jerawat tentunya. Nah, oh iya, ada lagi satu lagi, bopeng. Nah, teman-teman tahu kan kalau bopeng itu apa? Nah, bopeng, terus milia, skin tag, oh ya, struten, terus brutusan. Nah, itu kan dia berhubungan dengan tekstur, karena kalau diraba permukaan kulitnya itu kasar dan tidak enak saat disentuh, ya kan? Nah, kalau misalnya untuk berutusan ini kalian mudah sih sebenarnya merawatnya dengan cara scrubbing ataupun peeling aja itu bisa, karena masalah utama dari berutusan itu adalah pori-pori yang tersumbat oleh minyak, terus lemak-lemak dan kotoran, debu-debu gitu. Jadi menyumbat dan membentuklah itu berutusan itu. Nah, berutusan ini masih satu keluarga nih teman-teman sama jerawat. Cuma kalau berutusan ini dia bisa hilang sendirinya dalam jangka waktu cukup sebentar sih ya, nggak lama-lama. Tapi tetap harus dirawat teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misal untuk milia, skin tag, dan spruten itu butuh bantuan dokter teman-teman. Jadi kalau misalnya milia ini sih sebenarnya kalau misalnya didiemin itu bisa hilang sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata dalam jangka waktu berapa minggu itu tidak hilang, itu bisa dihilangkan dengan cara langsung konsultasi ke dokter teman-teman, ke dokter kulit ya, spesialis kulit kayak gitu. Nah, buat teman-teman juga yang spruten ataupun skin tag itu juga tentu saja butuh bantuan dokter ya. Untuk itu teman-teman bisa langsung hubungi ke dokter kalau misalnya kalian mengalami hal itu gitu. Jangan dikorek-korek sendiri atau jangan dipegang-pegang karena bisa menyebabkan iritasi atau lebih parah lagi atau lebih bisa membuka luka itu. Terus nanti bakteri-bakterinya yang ada di permukaan kulit kita itu bisa masuk kayak gitu. Jadi buat teman-teman tadi yang berhubungan dengan tekstur kulit itu milia, skin tag, spruten, brutusan. Nah, terus yang terakhir nih, bopeng. Nah, buat teman-teman tahu dong apa itu bopeng. Nah, bopeng ini biasanya itu ada karena jerawat, pertumbuhan jerawat yang dipegang-pegang, dikorek-korek, terus pecah, terus membentuk suatu kawah atau bulatan yang cekungan yang masuk ke dalam kulit gitu. Nah, untuk itu juga untuk mengatasinya atau menghilangkan bopeng, kalian itu bisa langsung ke dokter karena ini nggak bisa sembuhin hanya dengan menggunakan krim atau minum-minuman suplemen ataupun vitamin-vitamin lainnya. Apalagi kalau misalnya ternyata bopengnya itu udah banyak dan juga semakin dalam gitu. Jadi lebih baik langsung aja ke dokter karena nanti emang ada perawatan lanjutan atau yang khusus nih buat mengatasi bopeng itu. Dan balik lagi, jangan disentuh, jangan dipegang, jangan dikorek-korek karena nanti bisa bisa mengalami iritasi yang lebih parah lagi kayak gitu. Itu tadi yang berhubungan dengan tekstur kulit. Nah, selanjutnya itu ada sensasi pada kulit. Jika kulit Anda sehat, tidak akan timbul sensasi aneh atau tidak nyaman pada kulit. Sebaliknya, jika kulit Anda bermasalah, mungkin Anda akan merasakan gatal, sensasi panas terbakar, atau kencang seperti tertarik. Sensasi tersebut biasanya muncul akibat penggunaan produk perawatan kulit atau kosmetik yang terlalu keras bagi kulit. Zat yang sifatnya terlalu keras bisa menimbulkan reaksi seperti perubahan warna, menimbulkan sensasi tidak nyaman pada kulit. Sebaiknya hentikan pemakaian produk
agar kulit tidak semakin rusak. Nah ini, jadi kalau misalnya sensasi pada kulit ini adalah apa yang dirasakan kulit kita saat terpapar atau misalnya ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Kalau misalnya iritasi itu biasanya karena terpapar zat-zat seperti kosmetik atau skincare gitu yang nggak cocok dengan kulitnya kayak gitu, yang kulit itu intoleran atau tidak bisa menerima kandungan tersebut ya. Nah terus kalau misalnya yang berhubungan dengan satu lagi itu alergi. Nah alergi ini biasanya kalau misalnya ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, nah ternyata tubuh intoleran atau tidak bisa menerima kandungan tersebut, muncul deh gatel-gatel, panas, terus seperti terbakar. Nah kayak gitu. Iritasi juga hampir sama rasanya, seperti gatal, terus panas atau seperti tertarik-tarik gitu. Nah itu kalau misalnya kalian mengalami hal itu, di cross check deh, dilihat apakah beberapa minggu atau beberapa waktu belakangan ini pakai kosmetik baru atau skincare baru, nyobain yang baru-baru gitu, terus kulit nggak toleran atau misalnya nggak bisa menerima zat-zatnya itu, atau ternyata punya alergi yang zat tertentu atau zat pemicu alerginya tersebut masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Karena jika dua hal tadi dialami oleh kulit, maka sensasi pada kulitnya itu emang terasa nggak nyaman banget teman-teman. Karena aku sebagai penderita salah satu alergi pun juga merasakan ketidaknyamanan itu. Jadi untuk yang punya alergi lebih baik dihindari penyebab alerginya. Tapi kalau misal belum tahu nih penyebab alerginya itu apa, langsung aja cek ke dokter kulit. Nanti dites alergi apa aja yang tidak bisa diterima oleh tubuh kalian, langsung deh bisa kalian hindari atau tidak sama sekali bersentuhan atau bersinggungan langsung kayak gitu. Kalau misalnya iritasi juga bisa langsung ke dokter aja, nanti dikasih obat pereda iritasi tersebut atau penyembuh dari luka-luka iritasi itu kayak gitu. Nah terus yang terakhir ini ada tingkat kelembaban. Kulit yang sehat sudah pasti terasa lembab karena artinya asupan air untuk kulit terpenuhi. Air menjaga keseimbangan sebum. Sebum itu produksi minyak alami di kulit, permukaan kulit kita, di permukaan kulit, sehingga mencegah munculnya jerawat atau kulit berminyak, serta berperan penting dalam produksi kolagen. Kulit yang kekurangan air bisa terasa kering sehingga muncul tanda-tanda penuaan kulit yang lebih cepat dari seharusnya. Kulit kering biasanya mudah gatal dan bersisik atau mengelupas. Nah ini kita mau ngomongin tingkat kelembaban. Udah pasti kita butuh air yang banyak untuk masuk ke dalam tubuh kita dan juga menghidrasi permukaan kulit kita kayak gitu. Kalau kulit yang kurang kelembaban itu akan terasa kendur, terus keriput, muncul garis-garis halus dan tidak kenyal tentunya. Nah jadi buat teman-teman semua, minum air yang banyak. Yang banyak ya, aku bilang nggak perlu yang cukup. Ini benar-benar yang harus yang banyak, terutama buat kalian pemilik kulit kering, super kering, dan tinggal di daerah yang memang cuacanya lagi panas atau lagi kemarau kayak gitu. Itu tuh harus minum air putih yang banyak dan jangan lupa gunain lotion atau moisturizer untuk wajah dan juga untuk keseluruhan tubuh kayak gitu. Nah jadi minum air putih ini khasiatnya tuh bagus banget buat kulit dan juga buat organ bagian dalam tubuh kita kayak gitu. Makanya dan juga kebutuhan air di per tubuh orang, masing-masing orang itu beda ya. Jadi minimal tuh 2 liter per hari dan lebih baik tuh lebih dari 2 liter, nggak masalah. Dan nggak perlu takut kalau misalnya tapi Kak kalau aku minum air terus nanti bolak-balik ke toilet terus atau pipis terus kayak gitu. Itu nggak masalah teman-teman. Asal konsumsi airnya itu perbandingan dengan intensitas ke toiletnya itu seimbang gitu. Jangan kayak yang perlu diwaspadai adalah kayak minum air banyak tapi jarang kencing atau jarang ke toilet. Nah itu jadi bisa diwaspadai. Jadi kalau misalnya kalian ternyata sering minum, banyak minum, terus banyak juga dan sering juga ke toilet untuk buang air kecil, itu nggak masalah teman-teman dan itu normal ya. Yang penting kulit terhidrasi dengan baik dan juga air masuk atau asupan air di dalam tubuh itu terpenuhi dengan sangat-sangat baik kayak gitu. Karena kunci dari kulit yang sehat itu di yang paling basic ini atau kelembaban ini.
Dan ini mengatasnya itu gampang banget kalau kulitnya kering. Yang penting minum air putih aja yang banyak. Terus bisa juga diimbangi dengan makan makanan yang bergizi, kaya akan serat, kaya akan antioksidan juga, dan juga biasanya makan makanan atau buah-buahan yang mengandung banyak air. Nah, kayak semangka, jeruk, kayak gitu, itu kan mengandung banyak air. Nah, itu juga bisa jadi asupan air putih, air di dalam tubuh kita, kayak gitu. Nah, itu tadi 4 faktor yang mempengaruhi kalau kulit kita sehat atau enggak. Nah, jadi dari poin-poin di atas, siapa yang kulitnya sudah memenuhi kriteria kulit yang sehat? Ayo, di sini siapa? Nah, kalian bisa lihat keempat tadi, dilihat juga apakah kulit kalian udah memenuhi keempatnya, atau masih dari 4 cuma 1 yang terpenuhi, atau 2 atau 3. Nah, kalian juga harus mengecek semuanya dengan secara berkala, kayak gitu. Jadi merawat kulit itu memang berkala dan jangka panjang, teman-teman, kayak gitu. Terus aku udah ngomongin nih 4 faktor kulit yang sehat. Kita lanjut di ini, tipe-tipe kulit. Kalau misalnya kalian mau ngerawat kulit, kalau mau memilih skincare atau perawatan kulit, ya kalian juga harus tahu nih tipe-tipe kulit kalian tuh apa aja, ya. Jadi setiap orang memiliki jenis kulit wajah yang berbeda dan bisa berubah seiring pertambahan usia. Selain itu, jenis kulit wajah juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor genetik, penyakit tertentu, dan faktor lingkungan. Nah, jenis kulit ini dibagi atas 5, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan juga kulit kombinasi. Nah, buat teman-teman di sini siapa yang udah tahu nih jenis kulitnya tuh apa? Kalau misalnya kalian udah tahu nih jenis kulitnya, itu akan lebih mempermudah untuk perawatan ke depannya atau memilih skincare apa yang cocok, kayak gitu. Lanjut, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada kulit normal. Jenis kulit ini cenderung memiliki keseimbangan antara jumlah kandungan air dan minyak, sehingga tidak terlalu kering, tapi juga tidak terlalu berminyak. Jenis kulit wajah seperti ini biasanya jarang memiliki masalah kulit, tidak terlalu sensitif, terlihat bercahaya, dan pori-pori pun hampir tidak terlihat. Jenis kulit normal juga lebih mudah dirawat. Nah, buat teman-teman yang ngerasa aku kulitnya normal nih, soalnya nggak kering-kering banget atau nggak berminyak banget, kalian harus sangat-sangat bersyukur, teman-teman, karena kulit yang normal ini cenderung lebih mudah untuk dirawat daripada jenis kulit yang lain, kayak gitu. Jadi jenis kulit yang normal ini keseimbangan antara kering dan juga berminyaknya itu terjaga atau seimbang. Jadi kulit itu nggak rasanya berminyak banget, nggak juga kering-kering banget, jadi sedengan gitu, seimbang, ya. Terus pori-porinya tuh hampir tidak terlihat, karena pori-porinya itu cenderung kecil kayak gitu, ya. Itu kulit normal, ya. Terus selanjutnya ada kulit kering. Kulit wajah kering umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat kelembaban pada lapisan kulit terluar. Hal ini mengakibatkan kulit kering mudah pecah-pecah dan mengalami keretakan pada permukaan kulit. Pemilik kulit wajah kering biasanya memiliki pori-pori kulit yang hampir tak terlihat. Permukaan luar kulit terlihat kasar dan kusam, serta kulit kurang elastis. Jenis kulit ini juga lebih mudah memerah, gatal, bersisik, dan meradang. Kulit kering bisa disebabkan oleh faktor genetik, perubahan hormon, cuaca dingin, paparan sinar matahari, mandi di air panas terlalu lama, efek samping obat-obatan, atau bahkan yang terkandung dalam produk sabun, kosmetik, dan pembersih. Nah, buat yang pemilik kulit kering ini memang harus ekstra dalam perawatan atau dalam melembabkan kulitnya. Jadi kalau kulit kering ini biasanya harus selalu mengaplikasikan pelembab atau lotion atau moisturizer ke permukaan kulitnya, teman-teman. Jadi dia diaplikasinya secara berkala nih, ya. Jadi kalau misalnya udah diaplikasi nih pagi, nah setiap 2 jam sekali itu boleh diaplikasiin lagi, atau boleh diolesin lagi lotionnya atau moisturizernya, kayak gitu. Karena kulit kering ini cenderung memang jenis kulit yang mudah mengalami iritasi karena kulitnya terlalu kering, terus pecah-pecah atau bersisik, kayak gitu. Nah, jadi buat yang punya kulit kering
itu harus ekstra hati-hati dan juga ekstra mengaplikasikan pelembab atau moisturizer ke permukaan kulitnya kayak gitu. Terus selanjutnya ada kulit berminyak. Jenis kulit wajah berminyak cenderung licin dan mengkilap karena produksi minyak atau sebum yang berlebih. Sebum dihasilkan secara alami oleh kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous di bawah permukaan kulit. Meski sebum berfungsi untuk melindungi dan melembabkan kulit, namun kelebihan sebum akan menyebabkan kulit wajah menjadi berminyak, pori-pori tersumbat, dan membuat kulit rentan mengalami jerawat. Tingginya produksi sebum dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, perubahan hormon, atau stres. Jenis kulit wajah berminyak cenderung memiliki pori-pori besar, terlihat berkilau namun kusam, dan biasanya disertai komedo, jerawat, serta noda hitam. Nah, buat teman-teman nih, kulit berminyak itu banyak banget yang punya jenis kulit ini, ya. Karena produksi di minyak di kulit yang jenisnya berminyak ini cenderung lebih banyak atau berlebih. Nah, sebum ini sebenarnya baik teman-teman buat menjaga kelembaban kulit kita secara alami. Nah, tadi kalau misalnya kulit kering itu dia produksi sebumnya itu cenderung berkurang, makanya kulitnya bisa kering, bisa pecah-pecah ataupun bersisik kayak gitu. Nah, kalau kulit berminyak ini cenderung berlebih atau produksi sebum minyak alami di permukaan wajahnya itu berlebih. Jadi menyebabkan kulitnya itu berminyak dan menimbulkan efek seperti kilang minyak, ya, atau seperti bungkus gorengan. Jadi dia tuh mengkilap banget gitu. Jadi pas sentuh itu ada di sini minyaknya, di tangan tuh minyaknya kayak gitu. Nah, dengan tingginya produksi sebum ini juga mempengaruhi pori-pori. Jadi pori-porinya itu bisa semakin besar gitu, dan juga kusam, ya. Karena produksi minyak alami atau sebumnya itu cenderung berlebih. Terus disertai jerawat dan juga komedo. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pori-porinya terbuka lebar dan produksi minyaknya berlebih. Jadi kalau misalnya kalian enggak membersihkan kulit secara teliti, itu bisa menimbulkan tertumpuknya kotoran-kotoran minyak berlebih di pori-pori itu, kayak gitu teman-teman. Jadi yang punya kulit berminyak harus membersihkan kulitnya secara teratur dan juga sedetail-detailnya. Terus ada kulit sensitif. Jenis kulit sensitif umumnya sangat peka dan mudah sekali mengalami alergi atau iritasi dan ruam sebagai reaksi terhadap faktor tertentu seperti lingkungan, makanan, atau penggunaan produk kosmetik. Kulit wajah sensitif mudah terkelupas, gatal, kering, kemerahan, dan terasa perih atau breakout. Ya, kalau misalnya yang sekarang-sekarang tuh kulit aku lagi breakout kayak gitu. Ketika terjadi kontak dengan berbagai hal dapat munculnya gejala kulit sensitif kayak gitu. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif itu, kalau misalnya diaplikasiin krim ataupun skincare itu, dia akan lebih cepat untuk bereaksi, ya, seperti ruam-ruam merah, terus gatel ataupun panas itu tadi. Itu kalau kulit sensitif. Jadi lebih baik tuh hindari yang ada kandungan alkoholnya, pewanginya, ataupun paraben atau pengawet-pengawet lainnya. Jadi kalau kulit sensitif ini lebih baik gunain yang organik aja teman-teman, kayak gitu. Karena memang sesensitif itu, jadi baru pakai sekali gitu ya, itu bisa langsung muncul tuh iritasi, gatel ataupun panas kayak gitu. Jadi yang punya kulit sensitif ini harus ekstra hati-hati, ya. Tuh. Terus ada kulit kombinasi. Jenis kulit wajah kombinasi adalah perpaduan antara kulit berminyak dan kulit kering. Seseorang dengan jenis kulit wajah ini memiliki kulit berminyak di zona T, yaitu area dagu, hidung, dan dahi, serta kulit kering di area pipi atau tulang pipi. Jenis kulit wajah ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan peningkatan hormon selama masa pubertas. Nah, aku salah satu pemilik kulit yang kombinasi. Jadi di bagian T-zone atau di hidung, dagu, dan dahi ini itu berminyak. Itu T-zone, membentuk huruf T. Nah, sementara di tulang pipi ini atau di bagian pipi itu cenderung kering, teman-teman. Nah, ini memang agak tricky atau susah-susah gampang ya dalam mengatasinya. Karena satu wajah dua jenis kulit. Nah kan bingung kan? Jadi bisa diakalin dengan menggunakan dua jenis perawatan untuk kulit yang kering dan juga untuk kulit yang berminyak, kayak gitu. Nah,
Sudah tahu kan tipe kulitnya apa, kemudian gimana sih cara perawatannya? Nah, buat teman-teman tahu nggak cara perawatan yang efektif buat jenis-jenis kulit masing-masing itu apa? Kalau belum, kita lanjut. Cara merawat kulit yang normal. Perawatan jenis kulit normal cenderung mudah, ya. Cukup menggunakan perawatan kulit wajah biasa atau diformulasikan secara khusus untuk kulit normal. Gunakan sabun pembersih wajah dengan bahan kimia lembut dan hindari menggosok wajah terlalu kasar. Anda bisa membilas wajah dengan air hangat, lalu keringkan dengan sabun berbahan lembut. Nah, itu dia. Ini. Nah, kalian bisa bisa lihat tuh ya di layar, kalian bisa baca juga. Nah, buat teman-teman yang kulitnya normal bisa nih di screenshot. Jadi tahu nih cara merawat kulit yang normal itu seperti apa kayak gitu. Jadi aku bilang dari awal kulit normal tuh harus banget disyukuri, tapi jenis kulit lain juga tetap harus disyukuri. Hanya kulit normal ini cenderung lebih mudah aja sih perawatannya kayak gitu. Dan jenis kulit yang lain itu memang ada perawatan khususnya kayak gitu. Selanjutnya ada cara merawat kulit kering. Nah, ini untuk merawat jenis kulit wajah yang kering, gunakan pembersih wajah dengan bahan yang mampu melembabkan kulit wajah seperti emollient dan hindari produk yang mengandung alkohol atau pewangi. Setelah wajah selesai dibersihkan, Anda bisa menggunakan pelembab agar kulit tidak mudah kering. Selain itu, hindari terlalu lama mandi dan mencuci muka dengan air hangat. Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena itu cenderung bisa semakin membuat kulit tuh jadi kering, jadi ngelupas-ngelupas atau jadi bersisik kayak gitu. Jadi untuk kulit kering ini memang susah gampang. Tapi yang jelas tadi tuh hindari yang mengandung alkohol atau pewangi kayak gitu. Dan pakai kandungan atau zat-zat yang komposisinya tuh ada kayak olive oil atau minyak esensial kayak gitu ya. Jadi dia bisa melembabkan kulit. Nah, teksturnya juga bisa dipilih dengan tekstur yang krim. Jadi skincare yang teksturnya krim itu ya, itu akan lebih lama stay atau lebih lama melembabkan kulit gitu. Jadi lebih baik pakai yang teksturnya krim kayak gitu. Terus cara merawat kulit yang berminyak. Ada beragam cara untuk merawat jenis kulit yang berminyak. Salah satunya adalah mencuci muka rutin 2 kali sehari dengan sabun cuci muka yang mengandung gliserin. Setelah selesai dibersihkan, bisa menggunakan produk yang perawatan kulit lain, yaitu seperti astrigen atau toner yang mengandung benzoyl peroksida, asam salisilat, dan asam glikolat. Selain itu, pilih kosmetik dengan kandungan air dan berlabel non-komedogenik yang tidak menyebabkan penyumbatan pori-pori. Juga bisa menggunakan kertas minyak dan masker khusus kulit berminyak untuk menghilangkan minyak berlebih di wajah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kulit yang berminyak ini kan dia cenderung produksi sebumnya tuh banyak ya, berlebih. Jadi pakai kandungannya tadi tuh benzoyl peroksida, asam salisilat, dan lain sebagainya itu untuk mengontrol produksi sebum atau minyak berlebih di wajah kayak gitu. Terus tadi non-komedogenik itu adalah kandungan yang tidak menyumbat pori-pori yang menyebabkan timbulnya komedo, pertumbuhan komedo kayak gitu. Nah, makanya namanya non-komedogenik kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi kertas minyak itu atau oil film itu udah banyak banget sih dijual di toko-toko kosmetik. Nah, itu dia membantu banget teman-teman untuk mengangkat atau menyerap produksi minyak berlebih. Jadi kalau misalnya kulitnya berminyak terus lagi seberminyak itu atau keling banget nih atau banyak banget minyaknya jadi mengkilap, itu bisa nih diaplikasikan pakai kertas minyak itu. Jadi dia akan menyerap secara instan. Jadi tidak lagi menimbulkan permukaan kulit yang mengkilap karena minyak kayak gitu. Terus juga bisa pakai masker wajah yang bisa menghilangkan minyak berlebih di wajah. Biasanya itu clay mask atau kayak peel off gitu ya, yang masker yang bisa dikletek kayak gitu. Nah, itu dia. Itu salah 2 dari jenis masker yang bisa digunain untuk yang kulitnya berminyak kayak gitu. Selanjutnya ada cara merawat kulit yang sensitif. Perawatan kulit wajah sensitif bisa digunakan untuk mengetahui pemicu yang menyebabkan reaksi alergi atau iritasi. Gunakan sabun wajah berbahan lembut dan bilaslah dengan air hangat. Usahakan tidak menggosok wajah terlalu kencang saat mencuci wajah. Disarankan untuk tidak menggunakan produk perawatan wajah yang mengandung alkohol
asam, dan pewangi. Karena bahan-bahan tersebut mudah menyebabkan iritasi wajah. Sebagai ganti bisa pakai produk yang perawatan wajahnya mengandung lidah buaya, chamomile, teh hijau, polifenol, dan juga gandum, kayak gitu. Karena kalau misalnya kulit sensitif ini misalnya dia terpapar oleh kandungan yang yang menyebabkan kemerahan atau ruam-ruam itu, dia reaksinya itu cepat, teman-teman. Jadi lebih baik tadi tuh gunain yang ada lidah buayanya, chamomile, teh hijau, polifenol, dan gandum. Dia cenderung lebih aman. Jadi dikurangi yang mengandung kimiawi ya, karena sangat-sangat sensitif banget gitu. Dan juga yang mengandung alkohol itu dikurangi juga. Terus yang terakhir nih, cara merawat kulit yang kombinasi. Cara terbaik untuk merawat kulit wajah kombinasi adalah dengan menggunakan produk pembersih dan pelembab yang diformulasikan khusus untuk jenis kulit wajah kombinasi. Produk ini mampu mengurangi kadar minyak di daerah T-zone sekaligus melembabkan area pipi. Hindari penggunaan produk pembersih yang mengandung alkohol, asam salisilat, benzoil peroksida. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan kulit wajah menjadi kering. Jika cara ini kurang efektif, Anda bisa mencoba menggunakan produk pembersih untuk kulit wajah kering di area pipi dan juga produk khusus untuk kulit yang berminyak di area T-zone. Nah, itu dia. Nah, terus, tadi udah aku jelasin tuh semuanya. Sekarang perawatan yang maksimal itu kayak apa sih, teman-teman? Kalau misalnya cuma pakai skincare doang, itu kan jelas nggak ideal ya, atau misalnya kurang. Nah, ternyata harus ada perawatan dari dalamnya juga nih. Apa ya kira-kira? Nah, ini dia. Sudah tahu belum apa itu Amote? Perawatan yang maksimal adalah perawatan yang dilakukan dari dalam maupun dari luar. Dari dalam seperti konsumsi suplemen kesehatan kulit, dan dari luar yaitu menggunakan skincare yang sesuai dengan jenis kulit. Suplemen kulit yang direkomendasikan salah satunya adalah Amote. Amote merupakan suplemen untuk menutrisi kulit dari dalam, dan dengan kandungan hebatnya, Amote mampu membantu mengatasi setiap permasalahan kulit kalian. Apa aja sih kandungan hebat di dalamnya? Nah, langsung. Nah, ini dia. Ya, yaitu yang pertama ada kolagen ikan. Ya, ada kolagen ikan, terus L-glutathione, sakura, teripang, buah plum, sodium hyaluronate, vitamin C, dan juga phytoceramide. Nah, ke semuanya akan aku bahas satu-satu nih buat semakin meningkatkan pengetahuan kita tentang Amote. Apa itu Amote? Yang pertama itu ada kolagen ikan. Kolagen ikan memiliki partikel yang kecil, teman-teman, sehingga lebih mudah untuk diserap tubuh. Kolagen ikan yang telah diabsorpsi akan menstimulasi sel untuk mensintesis atau membuat protein di jaringan sendi, tulang, kulit, dan sistem tubuh lainnya. Kayak gitu. Itu manfaat kolagen di dalam Amote yang bagus banget juga untuk tubuh, kayak gitu. Terus yang kedua ada L-glutathione. Merupakan antioksidan yang bermanfaat untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ketika L-glutathione atau cysteine ditambahkan pada melanosit atau sel melanoma, jalur melanogenesis berubah jadi eumelanin ke phenomelanin, sehingga dapat menghambat pembentukan melanin. Melanin sendiri merupakan pigmen gelap, di mana apabila melanin terlalu banyak dapat menyebabkan pigmen dan bintik-bintik pada kulit, kayak gitu, teman-teman. Itu. Nah, kolagen ikan ini bisa membantu untuk menjaga kulit kita agar tetap elastis, kenyal. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian mau pakai produk-produk yang anti aging, pasti ada kolagennya. Nah, kenapa sih pakai kolagen ikan? Nah, tadi karena kolagen ikan itu lebih baik daripada kolagen sapi, kambing, ataupun domba dan lain-lain sebagainya, atau kolagen hewan darat. Nah, kolagen ikan ini lebih kecil dan lebih mudah diserap oleh tubuh, sedangkan kolagen dari hewan darat itu partikelnya agak lebih besar daripada kolagen ikan, dan kalau masuk ke dalam tubuh itu membutuhkan waktu yang cukup lama nih untuk diserap oleh tubuh, kayak gitu. Jadi kenapa kolagen ikan ini lebih baik, karena penyerapan di tubuhnya itu lebih cepat, kayak gitu. Jadi nggak pakai entar-entar, nggak pakai nunggu-nunggu, kayak gitu. Minum langsung keserap, kayak gitu. Terus L-glutathione ini disebut dengan master antioksidan, alias antioksidan yang terbaik di kelasnya, atau di kelas per L-glutathionan, kayak gitu. Jadi L-glutathione ini sebagai antioksidan mampu menangkal radikal bebas yang disebabkan oleh polusi,
kotoran, debu yang yang bisa terpapar oleh kita dari luar kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah di masuk ke dalam tubuh nih L-glutationnya, itu bisa dihilangkan zat-zat yang bisa menimbulkan seperti jangka panjangnya itu menyebabkan kanker kayak gitu. Serem kan teman-teman? Jadi L-glutation ini bagus banget kayak gitu. Terus selanjutnya ada sakura. Ekstrak sakura dapat mencegah apoptosis atau kematian sel, juga dapat membantu menunjang formasi kolagen. Nah, teripang ini mempunyai khasiat dalam menjaga sistem imun tubuh, menyembuhkan luka, dan sebagai antioksidan. Selain itu, bahan aktif yang banyak terkandung dalam teripang adalah kolagen, di mana mencapai sekitar 80%. Di mana ekstraksi kolagen dari teripang mengandung asam amino, glisin, prolin, dan alanin. Nah, kan teripang juga mengandung kolagen. Kolagen ikan juga ada kolagennya. Jadi kapan lagi kalian minum satu suplemen tapi dapat 2 kebaikan kolagen, dan dua-duanya kolagen dari hewan laut yang pasti partikel lebih kecil dan lebih mudah diserap kayak gitu. Nah, sakura juga ini bisa membantu mencerahkan kulit dan juga melembutkan kulit juga kayak gitu. Terus ada buah plum. Selain memiliki aktivitas antioksidan, buah plum juga sering digunakan untuk kosmetik, untuk mencerahkan kulit. Cara kerja plum adalah dengan menghambat proses melagenosis yang berperan penting dalam sintesis melanin. Terlalu banyak pigmen melanin dapat mengakibatkan freckles atau bintik-bintik, skin discoloration atau perubahan warna kulit, dan pigment age spot atau pigmentasi. Nah, terus sodium hyaluronate itu adalah bentuk garam dari asam hyaluronate yang mudah larut dalam air serta dalam bentuk molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh nih teman-teman. Sedangkan asam hyaluronate adalah bentuk molekul yang secara alami ada di dalam tubuh, terutama pada kulit, berfungsi bekerja sama dengan kolagen dalam menjaga kulit, menjaga kelembaban agar tidak kering dan tetap terlihat awet muda. Nah, buah plum ini karena dia juga bisa mencerahkan kulit, tapi di satu sisi dia juga mengandung serat yang bagus. Nah, itu kenapa ada nih orang yang suka cerita di aku, kalau misal minum amote itu BB-nya bisa turun. Karena sebenarnya amote ini sebenarnya tidak bisa menurunkan berat badan. Tapi kalau dilihat dari kandungannya, ada buah plum ini yang seratnya bagus, dia bisa memelihara sistem pencernaan dan membuat pencernaan tubuh itu semakin baik, semakin diserap dengan maksimal, dan juga melancarkan BAB-nya kayak gitu. Itu khasiat lain dari buah plum selain mencerahkan kulit. Selanjutnya ada vitamin C dan phytoceramide. Vitamin C dikenal dengan salah satu vitamin yang penting dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin C juga mempunyai peran penting nih dengan mensintesis kolagen, sehingga vitamin C dan kolagen bersama-sama menjaga kesehatan kulit. Selain itu, vitamin C dapat membantu menangkal radikal bebas sehingga tubuh tidak mudah sakit, serta membantu mencegah sariawan dan bibir pecah-pecah. Nah, di masa pandemi kayak gini itu udah cocok banget kalau misalnya kita minum vitamin C yang bisa menjaga atau menunjang daya tahan tubuh kita agar tetap prima. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, lebih baik langsung aja nih konsumsi amote, karena di amote ini ada vitamin C-nya yang udah bagus banget, yang bisa memenuhi kebutuhan harian vitamin C kita kayak gitu. Jadi kebutuhan harian vitamin C itu 1000 mg. Jadi amote ini udah bisa membantu memenuhi kebutuhan harian dari vitamin C kita kayak gitu. Terus ada phytoceramide. Phytoceramide secara alami ada di dalam tubuh, berfungsi untuk menjaga sel. Seiring bertambah usia, ceramide alami dalam tubuh akan berkurang dan dapat menyebabkan skin aging seperti keriput, age spot, kulit kasar, dan kulit tidak mulus. Phytoceramide oral efektif bekerja dalam tubuh untuk melembabkan, menghaluskan, dan meremajakan kulit. Nah, selain kolagen tadi, phytoceramide ini juga menunjang untuk kulit kita agar tetap kencang, elastis, dan terhindar dari keriput atau garis-garis halus kayak gitu. Terus manfaat amote itu apa aja sih? Banyak dong. Nah, yang pertama ini ada melembutkan kulit, yang kedua mencegah kulit kering, yang ketiga menjaga elastisitas kulit, nah yang keempat mengurangi pigmentasi kulit, terus mengurangi perbesaran pori-pori, mencerahkan kulit-kulit,
sebagai anti-aging, meningkatkan kadar kolagen, dan juga antioksidan, kayak gitu. Nah, itu tadi yang aku bilang, yang udah aku bilangin ke kalian atau aku jelasin, kalau misalnya kalian minum Amote ini manfaatnya tuh dapat ini aja, ini sebanyak ini, kayak gitu. Nah, terus materi yang aku bawain ini udah sampai di penghujung atau di akhir. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah nontonin dari tadi, pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan yang kalian penasaran nih, apa nih jawabannya, Kak, aku mau nanya ini. Atau bahkan udah ada yang ngasih testimoni di bawah, itu bagus banget, terima kasih. Nah, yang buat teman-teman yang udah ngasih testimoninya, nanti aku bacain ya, sama Dokter Dinda tentunya. Nah, yang mau nanya-nanya boleh banget, dari tadi kan udah ada yang nanya-nanya tuh, nanya lagi deh. Jadi langsung bisa dijawab oleh Dokter Dinda, kayak gitu. Jadi kita undang aja Dokter Dinda kali ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua di sini, kayak gitu. Nah, buat teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi terkait kulit dan juga Amote, kita bisa langsung tanyain langsung nih ke ahlinya, alias dokter kita, dokter official Amote, yaitu Dokter Dinda. Nah, aku bakalan ngundang dokter untuk join di live kali ini supaya kalian itu bisa bisa saling tanya jawab, kayak gitu. Ntar aku bacain pertanyaan dari kalian apa aja, nah nanti dokternya yang dijawab, kayak gitu. Atau misalnya ada yang mau kenalan sama dokter officialnya, belum tahu nih, boleh banget, nanti Dokter Dinda bakalan kenalan juga sama kalian, kayak gitu. Dan atau ada juga yang mau ngasih testimoni, boleh silakan ketik di bawah ini, karena nanti balik lagi aku infoin untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Amote buat kalian dan gratis, langsung dikirim ke rumah kalian, kayak gitu ya. Nah, aku mau ngundang Dokter Dinda dulu ya. Oke, kita tunggu dulu ya dokter untuk bisa join di Oke, mana nih dokternya? Oke. Oh, Dokter Didanya baru on the way ya untuk join di live kali ini. Tunggu aja. Oh iya, sebelum itu aku mau nyapa-nyapain nih, kayaknya udah banyak banget yang tadi yang belum aku sampaikan. Aku dari tadi asik ngejelasin aja ya kan. Halo Kak Deni dari Biak Papua. Wah, baru pertama dibacain udah dari Papua, jauh banget. Hai Kak Deni. Terus ada Kak Yeni, Kak Fitri dari Belitang, Sumatera Selatan. Halo. Terus ada Kak Alkafi, Kak Yayu dari Blitar juga. Oke. Terus ada Kak Evi Mujiati, Kak Maulida. Halo semuanya. Hai. Makasih udah join di live kali ini. Terus ada Ketapang nih, dari Ketapang. Kak Evi tadi dari Ketapang hadir. Oke, baik. Terus ada dari Kak mana nih? Caruban Madiun hadir Kak. Halo Kak Nur Atifah. Hai Madiun. Terus ada Kak Muhimah juga, dari Kak Muhimah Agustini dari Purbalingga. Terus ada Kak Sunasi dari Cilacap. Hai, halo Cilacap. Terus dari Batang Kak Roro Aulia. Ada Neng Yana, ada Kak Neng Yana dari Petir, Serang, Banten. Semangat pagi juga. Kak Mei
dari Sukabumi, hai, halo. Kak Ince Susi dari Wajo, Sulawesi Selatan. Wah, jauh banget nih. Gila, keren-keren. Terus ada Kak Ahmad Imron dari Banyuwangi. Wah, hai, halo. Terus ada Kak siapa lagi nih? Kak Ida dari Lumajang. Oke, halo, halo Lumajang. Kak Rani. Terus Kak Sabil, halo Mbak, hai. Terus ada Kak Fajar dari Tulung Agung. Terus ada, wah ya bener nih, tag-tagin semua teman-temannya buat join di live kali ini karena hadiahnya itu menarik banget loh teman-teman, sayang kalau dilewatin ya. Terus oke. Terima kasih Kak udah disapa balik. Ya, sama-sama. Kayak Jakarta hadir. Wah, gimana nih Jakarta? Masih banjir kah atau apa namanya Kak Reni rumahnya cenderung yang tinggi alias nggak terkena banjir? Nah, buat teman-teman juga di sini yang apa namanya ternyata rumahnya apa namanya kena musibah banjir, semoga apa namanya cepat surut dan juga apa namanya cepat berlalu bencana ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, semangat. Terus ada dari Kak Ervin dari Gresik. Wah, halo. Hai. Kak Tuti dari Kendari. Hai, Kendari. Kak Iqbal dari Banyumas. Kak Mujiati dari Bantul. Ini Bantul Jogja kan ya? Wah, deket banget dong di situ. Halo. Terus ada dari Banjarnegara. Dawat. Iya masih. Terus ada Kak Igam. Hai, Kak Igam. Terus Kak Nur, Kak Fajar, makasih udah disapa Kak, sama-sama Kak Fajar. Terus siapa nih, ayo. Nah, buat temen-temen yang tadi udah ngasih pertanyaan dari awal, nah kan aku nggak bisa ngeliat lagi ya, jadi pas di scroll tuh hilang. Jadi bisa apa namanya, kalau misalnya ngasih pertanyaan itu langsung di copy paste, di apa namanya ditanya lagi. Jadi apa namanya yang udah di atas yang udah tenggelam bisa aku bacain lagi, itu juga bisa dijawab oleh dokter Dindanya langsung kayak gitu. Nah untuk sekarang dokter Dindanya masih apa namanya ongoing nih atau masih dalam proses untuk bisa join kayak gitu ya, ditunggu aja. Dari Lampung, Kak Astri, hai Lampung. Terus dari mana lagi nih? Wah banyak banget nih. Wow. Aku bacain testinya dulu kali ya, udah ada nih yang ngasih testi. Jadi nanti sisanya bisa dibacain bareng dokter Dinda. Saya mau kasih testi. Oke, dari Kak Nurotul Hanani. Aku bacain ya. Semenjak pakai Amote, wajah saya jadi lembab dan cerah meskipun tanpa skincare. Wow. Selain itu cepat sekali terserapnya di tubuh. Habis satu buah itu sudah terlihat hasilnya dan juga BAB lancar setiap pagi. Jadi badan terasa enteng. Wow, keren banget, gila. Makasih ya testimoninya dari Kak Nusrotul. Nah tuh kan BAB jadi lancar. Karena apa? Karena memang buah plumnya itu memang bagus banget nih untuk memelihara kesehatan pencerahan tubuh kita kayak gitu. Terus ada lagi nih dari Kak Nur, tidak diragukan lagi Amote cocok untuk saya yang punya masalah kulit kombinasi. Kerutan di wajah memudar dan sejak konsumsi Amote alergi saya semakin membaik. Love deh sama Amote, wah love you too, love balik nih. Nah tuh banyak juga sih yang bilang ke aku kalau misalnya punya apa namanya alergi ternyata langsung jadi membaik setelah konsumsi Amote kayak gitu. Jadi bisa dicoba kalau kalian punya alergi ya. Tapi kalau yang alerginya ikan bisa dibatasi atau untuk konsumsi awal bisa konsumsi dengan setengah saset dulu 2 kali sehari gitu. Mana lagi ya? Gimana nih? Wow, hai.
bacain dulu lagi, udah banyak banget nih soalnya. Dari Kak Mutia Herawati, mau kasih testimoni Kak, suami saya kulitnya terutama tubuh terutama bagian tangan dan kaki itu keriput dan nggak kenceng gitu. Oh, oke. Terus pori-pori wajah juga besar-besar, tapi setelah habis satu box Amote amazing banget dong. Pori-pori wajahnya sudah samar, tinggal dikit lagi mulus. Oke. Kulit kaki dan tangannya udah kenceng seger. Saya kalah beningnya karena sekarang sedang hamil baru 5 bulan. Sudah tanya dan disarankan minumnya usia 6 bulan. Benar. Kalau misalnya sedang hamil atau ibu hamil itu mulai konsumsi lebih baik di usia 6 bulan ke atas kayak gitu. Nah, bisa dicontoh nih buat teman-teman yang udah mulai punya pasangan, jadi bisa glowing bareng. Jadi suami dan istrinya itu sama-sama glowing kayak gitu. Gitu deh. Nah, terus semangat pagi Kak Bondowoso hadir. Halo Bondowoso, Kak Yuna. Batang Jawa Tengah hadir. Halo Kak Fatmawati dari Batang. Mana tuh? Pasuruan Jatim hadir. Halo Kak Holila. Hai. Bandung Jawa Barat hadir. Bandung Barat, tapi Jawa Barat juga Bandung Barat hadir, wow keren. Nganjuk hadir, oke Nganjuk, wow. Oke, bentar lagi dokter bakalan join bareng kita, udah excited banget, siapa yang udah gak sabar banget nih buat ngelihat dokter kita, karena apa namanya, untuk yang suka mantengin fanpage-nya Amote, Dokter Dinda sering live di situ. Tapi untuk beberapa waktu belakangan ini memang dokter sedang fokus untuk live di perjaringan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang punya jaringan mau diisi dengan Dokter Dinda live, bisa langsung hubungi ke CS-nya ya gitu. Mana lagi? Magelang. Wow, Kak Isti dari Magelang. Hai. Cilacap, Kak Dwi dari Cilacap. Halo Cilacap. Pertanyaan saya kelewat dok, belum dijawab. Nah itu tadi di copy paste aja ya. Jadi kalau misalnya aku scroll ke atas itu nanti apa namanya udah hilang, udah nggak bisa kebaca. Jadi setiap mau nanya nih di copy dulu, ntar dipaste gitu. Biar nanti pas di scroll sama dokter Dinda bisa dijawab. Bisa aku tanyain langsung dijawab oleh dokter Dindanya langsung. Gitu. Terus Ponorogo hadir. Wah, halo Ponorogo. Batam, Riau hadir. Wah, jauh ya. Batam, Gresik hadir. Halo Gresik. Pekanbaru juga hadir dari Kak Vivi. Tadi yang Gresik dari Kak Imatus dan yang Batam dari Kak Siti Hotimah. Terus Banjarnegara, Gilar hadir. Wow, Kak Agus Trianto. Hai. Terus dari Sokaraja juga hadir. Wow. Hai. Terus gimana dokter Dinda? Oke. Mana dokter Dinda nih? Halo dok. Halo, wait. Halo Kok nggak dokter. suaranya ya? Hai Mbak Nadia, I can hear your voice. Nggak bisa kedengeran dok. Halo dokter. Nah, baru kedengeran halo. Halo, gimana nih dok kabarnya dok? Selamat siang dokter. Baik. Selamat siang Mbak Nadia. Aduh, tambah cantik aja Mbak Nadia, rajin minum Dokter, teh. kalau misalnya di puji sama yang lebih cantik tuh agak deg-degan gitu. Oke dok, bisa perkenalan dulu Sehat, nih. Mbak. Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalan dulu nih ke distributornya. Teman-teman udah pada nungguin dokter nih. Terima kasih. Oke, aku perkenalan ya. Iya, silakan.
Halo teman-teman semua, Amote Lover. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Jadi perkenalkan, saya Dr. Dinda Hari, saya dokter konsultan official dari Amote. Jadi biasanya lihat muka saya di flyer, ada di podcast. Kalau kemarin sering bikin podcast atau di live rutin Amote, biasanya nanti ketemunya saya lagi. Semoga teman-teman nggak bosen. Tapi yang jelas saya di sini bukan tugas ya, senang buat berbagi seputar tips-tips kesehatan atau kesehatan kulit, mau kesehatan badan, mau semuanya boleh deh. Apalagi kalau misalnya seputar Amote. Jadi feel free to ask. Mumpung ada Mbak Nadia juga nih, dikebut aja, tanya-tanyain aja semuanya. Mbak Nadia ini juga resepnya juga nggak kalah banyak dari aku, ya kan Mbak? Aduh. Bisa aja dokter ih. Aku jadi gimana gitu dipuji-puji. Oke dok, kita mulai aja ya dok. Soalnya nih udah banyak banget loh yang nanya masuk dari tadi dari awal tuh, udah penasaran banget. Nah, pertanyaan pertama nih dok. Assalamualaikum. Oke. Kalau wajahnya bopeng berjerawat, banyak komedo dan banyak bekas jerawat, baiknya konsumsi Amote berapa kali sehari? Terima kasih sebelumnya Kak. Dari Kasiti Masruroh. Gimana nih dok? Oke. Waalaikumsalam, halo Kak Siti. Hai, memang kalau problematika kulit itu paling banyak itu biasanya seputar jerawat, bekas luka, iya kan. Nah, sebenarnya kalau mau minum Amote itu merupakan one step solution. Jadi kayak bisa semuanya nanti selain bekas jerawatnya hilang, jerawatnya muncul lagi, terus habis itu kulit jadi glowing. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kelebihan di Amote sendiri menurutku, mau kulitnya kering, berminyak, berjerawat, tua, muda, perempuan maupun laki-laki, hamil, dan tidak menyusui, semuanya sama, 2 kali sehari setelah sarapan dan makan malam. Jadi memang nggak dipisah-pisah untuk cara kegunaannya, semua literally sama. Kecuali kondisi khusus, misalnya ada riwayat alergi, ya kan? Atau memang habis melahirkan, kayak gitu. Tapi sebenarnya fungsinya pun sama. Kalau tagline-nya itu adalah untuk kesehatan kulit, sebetulnya tuh lebih dari itu, nggak cuma sekedar kesehatan kulit, tapi untuk kesehatan badan, misalnya meningkatkan daya tahan tubuh, terus bisa juga biar stamina-nya lebih bagus, biasanya bangun tidur lebih seger, jadi nggak gampang capek, atau bahkan nyeri pegel linu. Itu tuh juga bisa pakai Amote, karena kandungan kolagennya itu dari Amote karena dengan protein yang terdapat pada sendi-sendi kita. Ayo, sendi di mana aja, bukan Sandiaga Uno ya. Sendi ada di tangan, pergelangan tangan, siku, lutut. Nah, jadi pokoknya kalau penyamaan antara dua tulang kita sebutnya sendi. Itu biasanya proteinnya lebih mudah terjadi pegel-pegel karena penumpukan asam laktat. Nah, tapi dengan si Amote ini yang isinya kolagen, dia tuh sama proteinnya kayak yang ada di sendi-sendi. Jadi bisa menggantikan misalnya ada iritasi, ada peradangan, atau rasa enak, rasa tidak nyaman. Itu bisa juga untuk terapinya. 2 kali sehari, katanya banyak banget. Jadi kalau proteinnya cuma ngilangin bekas jerawat, don't worry. Bisa membantu menghilangkan bekas jerawat dan mencegah timbulnya jerawat. Nah, hasilnya bagus banget. Nah, tuh, dokternya udah bilang loh nih teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau misalnya yang punya bekas-bekas jerawat, langsung minum Amote, langsung deh rutinin 2 kali sehari ya dok, setelah makan. Oke? Yes. Oke lanjut dok. Dok, kenapa sih Bumil saat usia kandungannya belum 6 bulan nggak boleh minum Amote? Terus Amote boleh diminum nggak buat busui? Dari Karini dok. Nah, seperti itu yang udah aku jelasin. Mau menyusui, mau hamil, mau nggak hamil, tetap ada aturannya sendiri. Kalau misalnya Bumil ini kondisi khusus ya. Karena hamilan itu tuh merupakan suatu fase adaptasi dari seorang calon ibu. Misalnya yang tadi nggak hamil, nggak ada janin dalam
tubuhnya, itu tubuh tuh butuh beradaptasi loh. Nah, sayangnya adaptasi dari tiap ibu-ibu ini tuh berbeda. Ada yang muntah-muntah, ada yang tiap hari masuk angin, ada yang nggak pakai muntah-muntah tapi tiap pusing, ada yang hobi belanja mungkin, ada juga Waduh. yang idamnya lihat suami mual, macam-macam deh pokoknya. Nah, paling sering memang namanya tuh hiperemesis gravidarum. Jadi itu adalah istilah untuk ibu akibatkan oleh hormon kehamilan yang meningkat. Namanya hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum ini kalau misalnya parah banget, ibu ini bisa sampai opnam karena kekurangan cairan. Nah, kenapa AMOT nggak diminum sampai 6 bulan? Itu bukan karena berbahaya, karena sampai ini belum ada studinya ibu hamil. Hanya saja kita mau resiko untuk mengganggu stabilitas fase adaptasi. Aduh, susah nggak tuh bahasanya. Jadi ibarat kata nih, kita nggak usah kebanyakan vitamin atau apa-apa itu aja tuh tubuh ibu hamil ini untuk beradaptasi. Ada yang pegel-pegel, capek, muntah-muntah kayak tadi. Nah, kita menghindari untuk konsumsi AMOT dulu agar tidak terjadi pemberat pada kehamilannya. Siapa tahu, jangankan minum AMOT ya, kadang tuh yang biasanya makan rujak, sekarang makan rujak aja enak. Nah, apalagi kalau misalnya kita mau masukkan bahan-bahan kimia lain pada fase awal kehamilan. Nah, takutnya tuh situ. Nanti ibu hamil pengen glowing, tapi sebenarnya hormon kehamilan itu tuh sudah cukup bagus ya. Beberapa orang bahkan dengan adanya kehamilan tuh jadi nggak timbul jerawat, jadi mukanya lebih cerah, kadar air di kulit juga makin lembab, itu juga ada gitu. Jadi sebaiknya memang bulan pertama sampai bulan ke-6 kehamilan itu kita fokus aja dulu. Noto atine, noto awae kalau bahasa Jawanya. Maksimalkan makanan-makanan yang bergizi. Itu udah ya, nanti bulan ke-7, 9 itu janin tuh sudah lebih kuat, sudah lebih pengkoh ya. Kalau di rahim tuh juga udah lebih kencang lah. Jadi resiko-resiko terjadinya suatu kerugian atau resiko yang menimbulkan penyakit lainnya itu rendah, karena di trimester ketiga tuh bayi tuh udah siap sebetulnya. Dia hanya nunggu aja biar nanti siap untuk keluar. Nah, di bulan ke-7, 8, 9 ini lah badan ibu udah mulai enak, kian juga udah mulai stabil, makanya bolehlah kita kasih minum suplemen AMOT. Tujuannya tuh seperti itu. Jadi bukan karena berbahaya, tapi justru karena menjaga kondisi si ibu ini agar dia fokus terhadap kehamilan. Oke, tadi yang kedua, kemudian kenapa ibu busuk? Ya, busuk boleh nggak sih minum AMOT? Boleh, hanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak mau belanja apa gitu ya. Terus jadi yang namanya eksklusif itu adalah di bulan pertama sampai bulan ke-6, ya kan? Nah, memang sebaik-baik pure ada dari ibunya. Bahkan kandungan nasi pertama kali yang keluar dari ibu menyusui itu ada kolostrumnya. Yang itu tuh mengandung imunoglobulin A. Ya pokoknya penting banget deh untuk perkembangan bayi ke depannya. Alangkah baiknya ketika di 5 sampai bulan ke-6 usia bayi itu betul-betul nutrisinya pure, bersih dari ASI eksklusif ibunya. Nah, makanya kenapa kemudian kalau minum AMOT itu bolehnya lebih baik dipersilahkan kalau usia bayi sudah 6 bulan baru boleh minum AMOT. Itu pun karena secara langsung ibu masih menyusui ke bayi, kita belum tahu apakah si bayi ini kondisi imunnya sudah bagus, maksudnya apakah dia punya alergi atau dia tahan apa enggak. Orang nggak usah pakai AMOT deh kalau misalnya memang beberapa bayi lahir dengan kondisi alergi. Kalau ini nih, kalau ibunya makan udang, anakku terus bentol-bentol kayak anakku dulu. Aku dulu makan bakwan udang cuma satu, anakku tak sesuai terus bentol-bentol. Nah, kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu kenapa harus lebih hati-hati. Nah, di bulan ke-6 usia dari bayinya itu, boleh minum, tapi coba setengah saset dulu deh. Nah, dengan harapan si ibu memberi ASI kepada anaknya, tidak terjadi resiko-resiko timbulnya alergi. Maksudnya seperti itu. Karena kan secara langsung apa yang diminum ibu pasti akan sampai ke anak juga. Nah, jadi kalau misalnya nanti aman nih,
setengah saset, oh nggak apa-apa. Nah silahkan, habis itu baru dilanjutkan 1 saset 2 kali dalam sehari setelah sarapan dan makan malam. Oke dokter. Itu ceritanya. Nah udah tahu Terus kan? lagi apa ya? Banyak nih yang nanya, apa sih efeknya kalau misalnya minum amote waktu hamil? Bisa nggak nih anaknya tambah Nah putih? itu Biasanya dok, tuh itu nanyanya dok, pada itu kayak dok. gitu loh. Itu banyak Memang banget jawab, dok. ya kalau jawabannya seperti itu, besok aku hamil anak kedua tiap hari minum amote. Bener dok. Oke, jadi sebenarnya sampai saat ini belum ada sih yang bisa membuktikan hal kayak gitu sih, karena masih sulit pembuktiannya. Kan pembuktian berarti harus kayak gini caranya. Ibu hamil minum amote, terus nanti janin yang di dalam kandungan itu kita ambil darahnya, kemudian kita screening ada amote, kandungan amote dalam darahnya. Nah itu merupakan hal yang belum bisa dilakukan secara penelitian ya, masih belum. Jadi sampai sekarang belum ada penelitian yang bisa membuktikan apakah ibu yang minum amote anaknya bisa putih dan glowing. Itu belum bisa. Tapi yang jelas dari studi-studi yang udah ada penelitian bahwa kolagen dan glutathione dan vitamin C, ekstra buah, plum, teripang itu semuanya aman telah teruji klinis dan tidak menimbulkan faktor yang memberatkan atau merugikan dalam penggunaan jangka panjang. Gitu ceritanya. Oke dokter, makasih jawabannya. Nah buat teman-teman udah tahu kan, udah kejawab kan tadi untuk Bumil dan Busu itu gimana. Nah jadi apa namanya, bisa diikutin tadi tips dari dokter Dinda untuk konsumsi amote saat Bumil ataupun Busu itu. Nah lanjut nih dok, mau tanya nih, saya punya tanda lahir dari kecil, mulai dari kening sampai kelopak mata sampai di bawah. Banyak orang bilang saya mata panda, padahal saya punya tanda lahir. Apa minum amote rutin bisa memudarkannya dok? Terima kasih. Dari Kasiti Hotimah dok. Hai Mbak, memang kalau memang tanda lahir, dia biasanya memang terbentuknya sama-sama sih dari melanin. Benar melanin, ya melanosit. Jadi melanosit itu adalah sel pembentuk warna kulit yang bikin kita gosong kalau kena panas, yang bikin kita keluar kayak tai lalat, kemudian juga yang membentuk tanda lahir. Hanya saja waktunya berbeda-beda. Kalau memang tanda lahir, biasanya dia akan lebih banyak di area tersebut dan lebih dalam, biasanya kan seperti itu. Nah sayangnya karena itu sudah terbentuk dari lahir, kemungkinan untuk bisa memudar atau hilang dengan penggunaan minuman suplemen kecantikan itu menurut persentasenya. Nah kecuali memang misalnya ada flek-flek hitam yang timbulnya setelah kita sudah dewasa, sudah gede gini. Flek hitam itu kan ditimbulkan akibat sel pembentuk warna kulit tadi yang namanya melanosit itu tadi muncul ke permukaan kulit. Nah, kalau flek hitam dia muncul karena dirangsang oleh paparan sinar matahari paling banyak. Makanya kenapa pakai sunscreen itu penting banget. Nah, kalau misalnya hanya karena melanosit yang muncul ke permukaan pada kita area dewasa ini, misalnya periodenya masih 5 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu lah, itu mungkin masih ada kesempatan untuk pudar dengan konsumsi amote berkala. Walaupun sebetulnya aku secara pasien itu masih kadang mesur ada yang hilang, ada yang enggak. Cuman kalau dari tes teman-teman amote lovers yang dari kemarin kalau aku tes itu kebanyakan pada bilangnya gitu loh, kalau untuk flek, untuk bekas-bekas kok hangus sih, gosong bahasa Indonesia kalau kita sunburn ya, karena dikit gitu loh, terbakar matahari gitu. Kayak kulit terbakar. Nah itu masih bisa untuk pudar. Tapi kalau untuk kasusnya nanti ada perubahan struktur, misalnya tadi bawaan lahir, kemudian bentuknya bekas jerawat atau bekas cacar yang berbentuk kawah, atau peninggian kayak tai lalat tapi diakibatkan oleh penuaan dini, nah itu kayaknya butuh treatment tambahan. Jadi dia nggak hanya sekedar terbatas pada lapisan kulit, tapi dia ada peninggian kita bilang, atau kawah, atau merubah struktur kulit. Nah itu nanti beda lagi treatmentnya. Oke dokter, terima kasih dokter jawabannya. Nah lanjut nih dokter, amote kan dari kolagen dok. Kalau misalnya dia alergi udang, boleh nggak sih minum amote dok? Oke,
Kolagennya tuh kita sebenarnya kolagen ikan, walaupun sebenarnya secara umum tuh sebutannya adalah marine collagen. Jadi nggak cuma ikan, pokoknya semua binatang laut itu kolagennya memang bagus. Nah, memang pada dasarnya kalau misalnya udang itu kan dia juga ada yang udang laut gitu kan. Nah, bisa aja potensi untuk timbul alergi setelah konsumsi kolagen ikan tadi. Nah, tapi tidak semua teman-teman yang memiliki alergi itu akan timbul alerginya dengan minum amote. Jadi maksudnya adalah kadar kolagen ikan yang terdapat pada amote ini belum tentu mencapai ambang batas timbulnya alergi. Misalnya, aku akan timbul alergi ketika kadar kolagenku 30 gitu. Tapi ternyata di amote ini cuma ada 10 atau 20. Jadi masih ada kemungkinan bahwa aku tetap bisa minum amote tanpa alergi kambuh. Kayak gitu kan. Nah, potensi itu yang kita gali. Makanya buat teman-teman yang punya alergi kan jangan khawatir, jangan sedih, dan jangan bingung. Karena masih ada kesempatan dengan cara kita minum dulu. Trial dulu, coba dulu setengah saset. Kayak tadi ibu hamil ya. Kalau tadi kan pas ibu menyusui kan aku ngetes. Kita ngetes anaknya alergi apa enggak ya kan. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang punya potensi untuk alergi udang tadi. Coba dulu setengah saset. Tentu saja dengan persiapan ya. Dengan persiapan tuh obat antihistaminnya udah di samping ya kan. Atau obat gatal-gatal udah di samping. Tentu saja dengan persiapan. Jadi ketika ada efek yang tidak diharapkan, langsung ada penawarnya. Seperti itu. Karena cuma setengah saset, saya yakin ini tuh tidak akan terlalu tinggi yang bisa menimbulkan efek alergi yang terlalu gimana-gimana banget ya, karena cuma setengah saset aja. Jadi silakan dicoba dulu setengah saset. Kalau misalnya terjadi timbul reaksi, berarti I'm so sorry, kita memang tidak berjodoh untuk minum amote. Tapi kalau memang ternyata setengah saset masih alright, ya lanjutin aja ke tetap minumnya 2 kali sehari setelah sarapan dan makan malam. Oke dokter. Nah tuh buat teman-teman yang dirasa punya alergi bisa banget minum amotenya itu pakai ala dokter tadi. Dicoba dulu. Jadi jangan patah semangat dulu, jangan mentang-mentang punya alergi terus langsung nggak mau, nggak bisa kayak gitu. Coba dulu ya, kayak gitu. Iya, kan mbak, kan. Oke lanjut dokter. Nih, apakah penderita diabetes aman konsumsi amote dok? Hai mbak, untuk penyakit diabetes ini juga banyak banget. Jadi walaupun punya penyakit kronis, penampilan tetap harus nomor 1, ya kan? Oke, aku setuju. Diabetes mellitus adalah intoleransi terhadap, bukan intoleransi, kadar gula dalam darah yang terlalu banyak di atas rata-rata. Ya. Kalau kadar gula itu biasanya normal, GDS, gula darah sewaktu saat ini misalnya aku nggak pakai puasa, nggak pakai makan banyak, pokoknya normal tuh di bawah 100 harusnya. Nah pada teman-teman yang punya diabetes mellitus biasanya lebih tinggi dari itu kadarnya, bisa 200 ke atas, bisa 200 berapa lah. Nah, yang dikhawatirkan adalah si amot ini kan ada, walaupun manisnya tuh kalau yang udah pernah minum ya, manisnya amot itu bukan yang manis banget kayak Mbak Nadia gitu loh. Masih manisnya Mbak Nadia, please. Oh my god. Jadi apa sih, manisnya tuh cuman kayak di ujung lidah doang, nggak terlalu enak jadinya kan, karena kandungan gulanya tuh cuma 7 gram baby, please. Dan 7 gram itu kalau misalnya kita takar pada setelah makan, dia tuh hanya kayak setengah ke depan, jadi nggak nyampe yang banyak banget. Beda sama kalau misalnya kita minum minuman kemasan atau minum boba-bobaan, itu gulanya banyak banget. Nah itu lebih bahaya mereka. Jadi setengah setengah sendok gula dalam sekali minum itu menurutku masih masih biasa aja untuk minum. Jadi nggak terlalu yang bikin manis banget gitu, nggak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman dengan penyakit diabetes mellitus tidak boleh untuk lepas obat diabetesnya. Jadi boleh minum amote, tapi obat DM ada yang minum sekali sepagi doang, ada yang minum 2 kali dalam sehari, itu jangan putus ya. Jadi tetap harus diminum. Jangan sampai nanti karena minum amote terus obat DM-nya nggak diminum, terus gula darahnya naik, terus amotenya yang hilang. Oke?
Tidak, Oke. tidak. Jadi lebih baik memang tetap kontrol untuk gula darahnya. Atau lebih bagus lagi, tanya atau konsul ke dokter yang ngasih obat gulanya. Memang dokternya dia tanya, dok, aku kan udah minum obat nih, tapi aku tetap pengen glowing. Boleh nggak kalau aku minum suplemen ini? Sekalian jelasin kalau isinya kolagen ikan, glutathione, vitamin C. Jadi maksudnya si minuman ini tidak serta-merta hanya untuk bikin kulit jadi lebih glowing, tapi lihat kandungannya dong dok, dia ada antioksidannya ya kan, ada untuk penambah daya tahan tubuh juga, dan juga masih banyak banget khasiat-khasiat yang lainnya gitu. Jadi tetap kompromi. Oke, kita DMP tetap konsisten obatnya, habis itu boleh deh ditambahin sama suplemen. Anggap aja suplemen amot itu ya, suplemen itu kan pasti untuk menambah nutrisi ya, menambah vitamin, menambah gizi dari kita. Jadi orang sakit apapun itu tuh biasanya tetap ada tambahan multivitaminnya ibaratnya. Nah, katakanlah si suplemen amot ini sama, kurang lebih sama untuk fungsinya. Jadi nggak ada masalah harusnya. Oke dokter, makasih dokter jawabannya. Nah selanjutnya nih dok, kalau misalnya punya asam lambung, boleh nggak sih dok minum amote? Oke, asam lambung. Aku juga punya asam lambung. Tapi maksudnya mungkin di sini adalah asam lambung yang berlebih. Jadi asam lambung itu normal di dalam kita, masing-masing tuh punya. Cuman kadarnya akan sangat meningkatkan lambung kita. Nah, akhirnya asam lambung tadi tetap produksi tapi nggak hancurin. Akhirnya dia akan mengikis si dinding-dinding di lambung tadi. Nah, buat teman-teman yang khawatir, jangan sedih dan jangan bimbang sekali lagi, karena tadi aturan minumnya sudah disesuaikan. Minumnya setelah makan. Jadi setelah sarapan dan makan malam itu artinya setelah makan. Dengan harapan kalau teman-teman yang punya asam lambung khawatir, jadi nggak selalu ya amote ini nggak boleh diminum buat yang asam lambung, atau tidak selalu amote ini bisa uh, kok membangkitkan sih, menimbulkan atau bikin asam lambungnya kumat. Tidak selalu seperti itu. Asam lambung itu beda-beda tipenya. Hanya saja untuk mencegah terjadinya kekumatan pada si asam lambung tadi, maka kita harus makan dulu untuk melindungi asam lambung kita. Jadi amotenya diserap bersama dengan makanan yang sudah kita konsumsi, sehingga si asam ini dia tidak akan melukai dinding-dinding lambung yang bikin kita merasa tidak nyaman. Yang penting tuh ya asam lambung itu makan teratur. Jadi inget deh, orang yang punya asam lambung itu kata dosenku adalah orang yang kebangetan makannya nggak teratur. Aku pun dulu kayak gitu. Tapi tak pikir-pikir kalau nggak lapar nggak makan, salah tuh. Yang benar adalah makan itu secara rutin, dan terkadang lagi diet itu beda cerita ya. Jadi pilihlah pola diet yang benar juga. Yang jelas asam lambung itu bisa diobati. Makannya teratur, sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Oke dokter. Nah lagi nih dok, gini dok, aku mau tanya, akhir-akhir ini nafsu makan aku tuh banyak, terus BB aku tuh mulai naik. Bisa nggak dan bagus nggak amote dipakai sebagai pengurang nafsu makan? Nah gimana nih dok? Amote dipakai sebagai apa mbak tadi mbak? Pengurang nafsu makan. Nah, pengurang nafsu makan. Ada dua versi nih ya. Kalau menurut si jurnalnya sendiri dari yang udah aku baca, si kolagen glutathione ini dia mampu untuk meregulasi gula darah. Jadi kalau gula darah kita tadi kebanyakan, dia itu bisa meningkatkan insulin. Insulin itu yang nangkepin gula darah di dalam darah, biar dia nggak terlalu banyak berkeliaran di darah, dimasukin, disimpan di otot dan di hati. Gula tuh disimpannya di situ. Itu glutathione sama si kolagen. Ya itu tadi. Cuman ada beberapa orang yang ceritanya tuh kayak gini mbak, aku habis minum amot terus badannya naik beratnya. Nah, itu perlu jadi tanda tanya, karena kalau menurut jurnal terbukti vitamin C dia juga untuk apa, menurunkan, membakar lemak ya kan. Iya. Terus habis itu glutathione juga dia meningkatkan metabolisme. Wow. Jadi semakin banyak bensin yang kita masukin, makanan yang kita masukin, kinerja hati dan kinerja tubuh, metabolisme juga cepat menggilingnya. Jadi sebetulnya tidak ada maknanya tes itu. Hanya saja yang bisa aku ambil kesimpulan ya secara pribadi doang. Kalau kita minum amote, itu tuh ngerasa lebih
apa ya, seger kan, badannya lebih enak, kulitnya lebih bagus, sehingga meningkatkan rasa bahagia. Tahu nggak sih ciri-ciri orang bahagia? Makannya banyak, Bo. Wow, wow. Jadi ada dua versi kayak gitu. Jadi kalau makannya adalah si amote ini menurunkan berat badan, bisa aja. Karena kalau tadi secara jurnal betul, jadi si kolagen itu dia membantu untuk meningkatkan intake gula biar nggak terlalu berada di dalam darah untuk dijadikan energi, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh, membantu membakar asam lemak, jadi lemak-lemak yang kotor yang bikin ya itulah, itu bisa dibantu dibakar, dan juga apa yang terakhir tadi ya, metabolisme. Oh ya, untuk menjaga ini aja imun tubuh dan regulasi tubuh biar lebih enak. Jadi sebetulnya harusnya bisa. Apalagi juga ada untuk menyeimbangkan hormonnya. Jadi nggak cuma badannya tambah mungkin lebih slim atau lebih turun beratnya, tapi juga untuk bikin mood lebih bagus. Tuh. Oke dokter. Wah kayaknya waktu kita udah habis nih dok buat tanya-tanya. Aku mau ngucapin makasih banget dokter udah join. Oh, Ya terus apa namanya, apalagi aduh apa namanya, outfit dokter tuh kayak waduh gitu kan, semakin awet muda gitu, udah nggak kelihatan kayak udah punya anak dok. Oh my god. aduh, Terus apa namanya, loh mbak, rahasia dong. Apa? Makanya rajin dong minumnya. Nanti biar nah, kita bener bener bareng bareng ya kan. Pokoknya goalsnya tuh adalah tetap kita ngerawat wajah, kita ngerawat badan, kita happy terus, kita ngejaga mood, kita tetap produktif biar tetap awet muda ya kan. nah itu. Nah teman-teman yang mau apa, yang nanya ini, yang penasaran dokter Indah tuh kok bisa awet muda banget, kenapa sih kak? Nah itu tadi tuh udah disebutin sama dokter Dinda rahasianya apa, dan bukan rahasia lagi ya karena udah di sharing semuanya nih di sini. Terima kasih banget ya dokter udah bisa join, udah bisa apa namanya jawabin pertanyaan. Ya, terus ada ini nggak dok, apa namanya yang mau disampaikan untuk Amote lovers yang masih nonton kali ini, apa namanya, entah jaga kesehatan atau apapun, silakan dokter. Oke, kalau mau yang sampaikan banyak banget loh yang mau sampaikan. Yang jelas untuk merawat badan, untuk merawat kulit dan merawat tubuh kita sendiri itu tetap butuh berbagai macam faktor ya. Jadi oke, minum amote untuk meningkatkan daya tahan, kemudian biar kulit tetap glowing, tapi tetap merawat dari luar kulitnya, krim, muka. Jadi sebenarnya kalau pengen jadi apa yang kita mau tuh usahanya bisa dari berbagai macam sudut. Jadi nggak cuma ngambil dari minum amote aja, tapi ternyata juga harus merawat kulit dari luar. Terus pesan-pesan lainnya atau sponsornya adalah tetap pakai masker, hindari kerumunan, and stay safe. Oke dokter. Nah tuh diingat ya teman-teman ya, selain apa namanya biar glowing, tapi juga harus stay safe karena pandemi ini masih berlanjut teman-teman. Jadi tetap pakai apa namanya masker kemanapun kalian berada. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, mendingan di rumah aja ya, biar nggak kepapar sinar matahari, biar nggak gosong gitu ya, biar tetap glowing gitu. Oke dokter, terima kasih banget buat waktunya dan juga buat ngobrol-ngobrolnya. Aku senang banget karena udah lama banget nih nggak ngobrol sama dokter Dinda kan, cuma ngeliatin apa namanya live-nya doang ya. Semoga nanti apa namanya aura-aura positif dokter bisa nular ke kita semua biar bisa makin glowing juga tentunya ya kan. Oke dokter, terima kasih, selamat beraktivitas kembali dokter. Dadah. Oke, dadah.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang masih sampai saat ini join. Tadi kita udah ini kan, udah ngobrol-ngobrol bareng juga sama Dokter Dinda. Terus tadi juga aku udah maparin beberapa materi seputar kulit. Aku pamit undur diri karena waktu kita udah habis ya teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, tentunya bareng Dokter Dinda dong. Nah buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu update, stay tune di media sosialnya Amote, di Instagram amote.co.id, fanpage-nya amote.co.id, atau di TikTok-nya nih yang suka mainan TikTok atau scroll-scroll TikTok di official.amote. Terus ada juga 2 grup official Amote, yaitu Tanya Dokter Dinda dan juga Cantik Bersama Amote. Dan lagi ada Twitternya di official Amote. Atau misalnya buat teman-teman nih yang tadi pertanyaannya belum kejawab atau kelongkap-longkap, ke-skip, bisa langsung tanyain ke CS-nya Amote langsung via WhatsApp ataupun lewat media sosial yang tadi aku sebutin, kayak gitu. Nah, buat teman-teman selalu jaga kesehatan dan kewaspadaan dimanapun kalian berada, untuk selalu cuci tangan yang bersih dan pakai masker, jaga jarak. Kalau misalnya nggak perlu banget, mendingan di rumah aja ya, kayak yang tadi Dokter Dinda bilang. Nah, untuk teman-teman juga nih, kalau misalnya mau menyaksikan live Dokter Dinda, bisa pantengin di fanpage-nya ya, karena aku bakalan nge-share informasi-informasi seputar Amote dan juga live Dokter Dinda. Dan aku Nadia dari Brand Associate of Amote pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada dan juga closingannya lancar, jualannya juga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi semuanya. Dadah.